Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini melanjutkan materi perkerasan lentur. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang perhitungan dengan cara ASTO 1993, sekarang kita akan beralih ke metode yang digunakan di Indonesia, yaitu metode Bina Marga. Untuk pustakanya kalian bisa download di LMS, sudah saya berikan tentang ASTO, kemudian Bina Marga, dan juga spesifikasi Bina Marga. Nah, di sini Bina Marga mengeluarkan buku Manual Desain Perkerasan Jalan tahun 2017 yang merevisi di tahun 2013 ya. Kita masuk saja dulu ke tipikal struktur perkerasan lenturnya. Ya, hampir sama seperti yang pernah kita bahas di awal-awal pertemuan perkerasan di awal ya, di pekan pertama. Ya, di sini ada beberapa tipe tentang struktur perkerasan dari Bina Marga ya. Yang pertama itu perkerasan lentur pada permukaan tanah asli atau earth grade. Itu ada ACWC, wearing course-nya, ada base course-nya, ada AC base-nya, jadi semuanya menggunakan aspal, kemudian baru di situ lapis pondasi atas dan lapis pondasi bawah ya. Kemudian ada perkerasan lentur pada timbunan, yaitu hampir sama ya, dan perkerasan lentur pada galian. Nah, untuk umur perkerasan ya, perkerasan jalan baru untuk perkerasan lentur ya, seperti yang ada di slide ini. Perkerasan lentur untuk lapisan aspal dan lapisan berbutir itu dia 20 tahun. Kemudian untuk lapisan lentur untuk pondasi jalan dan semua perkerasan untuk daerah yang tidak dimungkinkan untuk pelapisan ulang seperti jalan perkotaan, underpass ya, jembatan dan terowongan, dan juga menggunakan CTB dan juga perkerasan kaku ya, itu dia umurnya sampai 40 tahun. Nah, kenapa kok yang ada daerah-daerah yang tidak dimungkinkan dilakukan overlay ya, seperti jalan perkotaan, underpass, jembatan ya. Nah, ini erat kaitannya dengan kalau di underpass, jembatan, terowongan, erat kaitannya dengan tinggi bebas ya. Tinggi bebas dari permukaan jalan ya, dari permukaan jalan sampai ke atas ya, entah itu jembatan ataupun terowongan. Nah, kalau misalkan kita lakukan overlay ya, overlay terus menerus, maka tinggi bebas ini akan berkurang ya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi apabila ada kendaraan yang memiliki tinggi sekian, apabila terlalu di overlay nanti dia tidak bisa lewat. Maka di daerah-daerah seperti jembatan, underpass, terowongan itu tidak dimungkinkan kita melakukan overlay, kecuali kalau kita nanti akan melakukan rekonstruksi. Jadi kita bongkar dulu, baru nanti kita hampar lagi untuk mengembalikan layanan dari perkerasan tersebut. Nah, kenapa di situ juga ada jalan perkotaan? Nah, kalau jalan perkotaan ini kalau misalkan nanti kita terlalu mengoverlay, maka nanti tinggi perkerasan jalan itu lebih tinggi daripada area sekitarnya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di daerah-daerah luar kota itu mungkin tidak bisa menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau untuk daerah-daerah perkotaan, kalau misalkan jalan itu terlalu tinggi, nanti juga bisa menyulitkan dari sisi
akses ya. Kalau misalkan lebih tinggi nanti menyulitkan dari sisi akses dari daerah-daerah sekitar, kemudian kalau terlalu lebih tinggi nanti dia setara dengan trotoar dan sebagainya. Dan juga di sini ada jalan tanpa penutup ya. Jalan tanpa penutup berarti dia cuman dihampar agregat gitu saja ya. Dihampar agregat yang kasar, kemudian atau istilahnya kalau misalkan di kita di Balikpapan ya latrit lah, jalan-jalan sudah latrit atau misalnya jalan-jalan sudah diperkeras ya. Yang diperkeras itu maksudnya diberi agregat namun tidak ditutup oleh aspal. Nah, kalau misalkan yang sudah ditutup biasanya sudah jalan aspal atau jalan semenisasi istilahnya kita di Balikpapan kalau orang-orang awam ya menyebutnya seperti itu. Nah, di sini ada, saya kembali lagi ya, di sini ada umur rencana harus memperhitungkan kapasitas jalan ya. Kapasitas jalan kaitannya juga dengan lalu lintas nanti yang akan melewati jalan tersebut. Jadi saat kita merencanakan jalan kita juga perlu tahu atau perlu memprediksi berapa jumlah kendaraan yang nanti akan menggunakan jalan kita ya. Apakah dengan geometrik jalan yang kita punya atau penampang melintang atau dimensi badan jalan yang kita rencanakan itu sudah mampu mengakomodasi atau menampung lalu lintas yang ada. Nah, maka itu juga perlu. Dan juga kita perlu melihat dari hierarki jalan. Kalau misalkan fungsinya arteri itu dia membutuhkan lebar berapa tiap lajurnya atau membutuhkan jumlah lajur berapa pada tiap jalurnya. Nah, ini untuk pemilihan jenis perkerasan ya. Pemilihan jenis perkerasan. Di sini perkerasannya perkerasan kaku dengan lalu lintas berat ya, di atas tanah dengan CBR lebih dari sama dengan 2,5% ya. Dan juga ESA itu ekivalen single axle, jadi berapa jumlah lalu lintas nanti yang akan melewati jalan kita. Dan juga ada perkerasan kaku dengan lalu lintas rendah, kemudian ada ACWC modifikasi atau SMA modifikasi dengan CTB, yaitu menggunakan ESA pangkat 5, apa itu nanti akan kita bahas, dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa baca di manual desain perkerasan jalan Bina Marga 2017 ya. Kalian bisa cari di internet atau bisa download langsung di LMS yang sudah saya berikan. Nah, kemudian ini mungkin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di penjelasan desain perkerasan dengan metode ASTO. Itu ada golongan 1 sampai golongan 8, di mana golongan 8 itu merupakan kendaraan tidak bermotor. Ya, golongan 8 kendaraan tidak bermotor. Mungkin saya akan ulangi sedikit ya tentang kode dari kelompok jenis kendaraan ini. Kalau 1 seperti ini lepas ya, 1 lepas seperti ini berarti dia merupakan sumbu tunggal dengan roda tunggal ya, sumbu tunggal dengan roda tunggal. Titik itu dia membedakan antara sumbu roda depan dan sumbu roda setelahnya ya, entah itu kedua atau ketiga. Kalau misalkan kita lihat di bawah ini kan ada yang beberapa sumbu itu ya, jadi titik pembedanya. Kemudian di sini ada sini harusnya plusnya 1, kemudian 2, kemudian plus, kemudian 2. Nah, kalau misalkan ada 2 seperti ini tanpa dipisah oleh titik, berarti mengindikasikan dia gandarnya ganda ya. Ganda. Istilah plus di sini atau notasi plus itu mengindikasikan bahwa sambungan yang ada di belakangnya ya itu tambahan. Maksudnya dia memiliki muatan pada
uh, rangkaian di depannya ya, dan dia juga memiliki muatan pada rangkaian selanjutnya. Contohnya ini ya, trek gandeng ya. Mungkin di kita ini belum ada ya, di Balikpapan, Kalimantan Timur itu tidak ada trek gandeng karena sangat menyusahkan untuk bermanuver di kondisi topografi kita ya, jadi tidak ada di sini. Tapi kalau di daerah-daerah yang seperti Jawa itu ada banyak ya, jadi dia terpisah di sini. Yang mobil depannya, rangkaian depannya dia juga memiliki muatan, tapi belakangnya juga memiliki muatan. Nah, berbeda dengan truk semi trailer ya. Truk semi trailer itu berarti kalau kita kodekan di sini 122 minus 2 22 ya. Berarti di depan adalah sumbu tunggal roda tunggal, kemudian sumbu ganda roda ganda, dan sumbu ganda roda ganda. Nah, istilah minus di sini ya, berarti rangkaian depannya ini dia tidak memiliki muatan kalau misalkan dilepas. Ya. Nah, ini rangkaiannya baru dipasangkan. Jadi dia semi trailer. Kalau trailer itu istilahnya ya gandeng itu. Kalau semi trailer itu dia seperti gandeng, tapi dia sebenarnya bukan gandeng. Jadi ada kepala truknya, ada rangkaian muatannya. Tapi kalau yang truk gandeng itu dia depannya sudah ada muatan, kemudian ditambah lagi muatan. Ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian analisis volume lalu lintas ya. Itu penting karena merupakan elemen utama ya, utama dalam perencanaan kita ya. Elemen utama beban lalu lintas dalam desain adalah beban gandar komersial. Jadi beban sumbu dari kendaraan komersial seperti truk dan sebagainya. Volume lalu lintas yang dinyatakan dalam beban sumbu standar, jadi diekuivalenkan. Kemudian analisis volume lalu lintas didasarkan pada survei yang diperoleh dari yang pertama, survei lalu lintas dengan durasi minimal 7 kali 24 jam ya, jadi dalam seminggu penuh. Survei dapat dilakukan secara manual mengacu pada pedoman survei penjajahan lalu lintas dari PDT 19/2004B atau menggunakan peralatan atau pendekatan yang serupa. Kemudian hasil-hasil survei lalu lintas pada tahun-tahun sebelumnya ya. Nanti dengan pertumbuhan kita bisa proyeksikan. Kemudian nilai perkiraan dari butir 40 untuk jalan dengan lalu lintas rendah, nanti Anda bisa baca sendiri di panduannya. Dalam analisis lalu lintas, penentuan volume lalu lintas pada jam sibuk dan lalu lintas harian rata-rata tahunan atau LHRT mengacu pada MKJI. Penentuan LHRT didasarkan pada volume lalu lintas dengan mempertimbangkan faktor K ya, untuk mendapatkan kita menghitung karakteristik atau kinerja dari lalu lintasnya. Perkiraan volume lalu lintas harus dilaksanakan secara realistis ya. Rekayasa data lalu lintas untuk meningkatkan justifikasi ekonomi tidak boleh dilakukan untuk kepentingan apapun. Jika terdapat keraguan terhadap data lalu lintas, maka perencana harus membuat survei cepat secara independen untuk memverifikasi data tersebut. Nah, memang di kita ini kelemahannya adalah data ya. Kalau misalkan kita ingin benar-benar akurat ya, maka kita bisa gunakan instrumen-instrumen pengukuran berbasis teknologi ya, seperti kamera yang bisa mengcounting sendiri ya, atau bisa kalau misalkan di tol kita bisa menggunakan e-tol ya, e-tol atau istilahnya ada namanya chip ya, chip yang bisa membaca di situ berapa volume lalu lintasnya. Kalau misalkan kita tetap menggunakan manual itu dimungkinkan, namun dari sisi biaya untuk surveyornya sendiri itu akan membutuhkan biaya yang besar ya. Apalagi data kita kalau misalkan kita lihat kurang realistis, berarti harus dilakukan data ulang. Nah, ini kan membutuhkan biaya yang besar. Maka sebisa mungkin kita meminimalisir itu ya dengan menggunakan teknologi ya. Mungkin ini belum banyak diterapkan khususnya untuk jalan-jalan antar kota ya.
Namun kita berharap suatu saat nanti bisa seperti itu sehingga memudahkan kita dalam merencanakan perkerasan dengan lebih mudah ya. Kemudian faktor pertumbuhan lalu lintas ya di manual perkerasan jalan, manual desain perkerasan jalan 2017 itu sudah berikan pertumbuhan lalu lintasnya. Ya, ini didapatkan dari data lalu lintas dan data jumlah kendaraan yang ada di beberapa pulau. Di sini menggunakan Jawa, Sumatera, Kalimantan ya, pulau-pulau besar. Untuk arteri dan perkotaan itu seberapa, kolektor rural berapa, jalan desa berapa ya. Dan kalau misalkan di luar Indonesia, kita bisa gunakan yang ada di kolom sebelah kanan ini ya, rata-rata Indonesia. Kalau misalkan kita tidak memiliki data pertumbuhan lalu lintas yang ada di daerah-daerah di luar Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ya. Kalimantan bisa menggunakan ini langsung. Masuknya nanti di mana? Masuknya nanti adalah dinilai R ya, atau faktor pertumbuhan. Ya, faktor pertumbuhan nanti ini akan kita gunakan dalam mendapatkan jumlah lalu lintas selama umur rencana. Ini juga sudah ada di pertemuan sebelumnya di metode ASTO ya. Rumusnya pun sama. Kalau kita lihat di sini, ya, rumusnya sama. R sama dengan 1 plus 0,01 kali I pangkat UR. UR adalah umur rencana minus 1 dibagi 0,01 I. Ya, kalau misalkan di ASTO, kalau tidak salah kan ini ya, R 1 plus I UR ya, min 1 I ya. Coba nanti cek lagi ya. Kemudian di sini disebutkan apabila diperkirakan akan terjadi perbedaan laju pertumbuhan tahunan sepanjang total umur rencana dengan beberapa I ya. Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif dapat dihitung dengan formulasi pada persamaan 4.2 ini. Ya, ini kalau misalkan kita memiliki data beberapa jenis pertumbuhan. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan rata-rata ya. Tapi kalau misalkan kita lihat polanya, nah kita bisa tentukan polanya seperti ini. Yang awal-awal katakan 5%, kemudian bisa berpindah ke 7%. Nah, ini kita bisa gunakan persamaan-persamaan ini. Nah, kemudian di sini ada faktor distribusi jalur ya. Faktor distribusi jalur sama seperti metode ASTO kemarin. Jumlah lajur setiap arah 1 sampai 4, nanti kendaraan niaga pada lajur desain terhadap populasi persen terhadap populasi kendaraan niaga. Kalau misalkan lajur 1 itu kan dia pasti akan menggunakan keseluruhan kendaraan akan menggunakan lajur itu ya, karena cuma satu saja lajurnya, jadi semuanya akan menggunakan lajur tersebut, jadi komposisinya 100%. Nah, namun kalau sudah dua ya, itu bisa 80% yang akan menggunakan salah satu lajurnya ya. Kemudian begitu juga untuk 3 dan 4. Nah, untuk jalan dua arah, faktor distribusi arahnya umumnya diambil 0,5 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi pada satu arah tertentu. Nah, ini perlu melihat dari data lalu lintas kita. Atau kalau misalkan jalan baru, kalian bisa langsung tetapkan 0,5. Ya, kalau jalan baru bisa langsung tetapkan 0,5. Atau kalau misalkan kalian memiliki data analisis
potensi yang akan menggunakan jalan tersebut, seperti kita melakukan trip assignment, ya, maka data itu menjadi dasar kita untuk menentukan berapa persen nanti akan menggunakan jalur 1, berapa persen akan menggunakan jalur 2. Nah, faktor distribusi lajur itu digunakan untuk menyesuaikan beban kumulatif, ya, pada jalan dengan 2 lajur atau lebih dalam satu arah. Nah, pada jalan yang demikian, walaupun sebagian besar kendaraan niaga akan menggunakan lajur luar, sebagian lainnya akan menggunakan lajur dalam. Gitu ya. Setelah itu kita tentukan faktor ekuivalen beban, ya. Di sini ada vehicle damage factor, ya. Nah, spesifikasi penyediaan prasarana jalan di sini untuk mengetahui beban gandarnya, ya. Kalau misalkan jalan bebas hambatan, itu sumber datanya kita gunakan 1 atau 2. 1 atau 2 itu apa? Nah, 1 itu adalah kita dapatkan datanya dari jembatan timbang, ya, dari keterangan timbangan statis, ya, atau WIM, ya, survei langsung. Biasanya ada inspeksi dari dinas perhubungan gitu ya, yang atau PU yang melakukan kontrol kendaraan, sampling. Nah, itu bisa digunakan. Atau survei beban gandar pada jembatan timbang atau WIM yang pernah dilakukan, yang dianggap cukup representatif, jadi dari data-data yang sebelumnya. Data WIM regional yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga. Jika survei beban tidak mungkin dilakukan oleh perencana dan data survei beban gandar sebelumnya tidak tersedia, maka FDF pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 dapat digunakan untuk menghitung ESA. Nah, ini ya FDF 4 dan FDF 5. Jadi kalau misalkan data dari beban gandar itu tidak kita peroleh, maka kita bisa gunakan 4 atau 5. Ya. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya apa nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi ini lagi-lagi kalau misalkan kita lihat di sini ada digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, ya, berdasarkan jenis kendaraan dan juga pulau, ya, dan juga di sini beban aktual, beban normal. Nah, kalau beban normal itu beban sesuai dengan standar dari kendaraan tersebut, ya, berdasarkan klasifikasi 5B, 6A, 6B dan sebagainya. Kalau beban aktual itu adalah beban yang menghitung atau memperhatikan overload, ya. Nanti untuk FDF 4 dan FDF 5 itu pun demikian, ya. Untuk FDF 4 nanti digunakan untuk apa klasifikasinya, FDF 5 untuk apa klasifikasinya. Nah, nilai-nilai ini akan kita gunakan dalam merencanakan perkerasan lentur untuk Bina Marga. Nah, ini data untuk lalu lintas arteri Pulau Jawa, ya, FDF-nya. Nah, kalau misalkan di sini kalau kita merencanakan di Pulau Jawa, kita bisa gunakan ini ya untuk jalan arteri Pulau Jawa. Nah, ini pembagiannya, ya. Pangkat 4, ya, itu digunakan pada desain perkerasan lentur berdasarkan pedoman perencanaan tabel perkerasan lentur 2002 atau metode ASTO 93. Ya. Kemudian pangkat 4 itu digunakan untuk bagan desain pelaburan tipis seperti Burtu dan Burta. Burtu labur 1, Burda labur 2, ya. Atau perkerasan tanpa penutup dan perkerasan tebal overlay berdasarkan grafik lanjutan untuk kriteria alur. Ya, ini jenis VDF yang digunakan adalah pangkat 4. Nah, kalau pangkat 5 digunakan untuk desain perkerasan lentur kaitannya dengan faktor kelelehan aspal beton dalam desain dengan pendekatan mekanistik empiris, termasuk perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik lengkung lanjutan untuk kriteria retak lelah, ya. Jadi ada retak alur, ada retak lelah.
Nah, desain perkerasan kaku menggunakan jumlah kelompok sumbu kendaraan berat ya atau HVAG dan bukan nilai ESA sebagai satuan beban lalu lintas untuk perkerasan beton. Ya, nanti itulah perbedaan kapan kita menggunakan VDF pangkat 4 dan VDF pangkat 5. Nah, ini untuk menghitung VDF ya, selain dari tabel yang ada di atas. Nah, untuk perkerasan lentur, kerusakan yang disebabkan lalu lintas rencana dinyatakan dalam ekivalen sumbu standar 80 kN. Persamaannya hampir sama dengan saat kita mempelajari di metode ASTO. ESA atau nilai E itu sama dengan beban bagi dengan beban standarnya pangkat 4 ya. Nah, ini saya rasa juga hampir sama. Kemudian beban sumbu standar kumulatif ya, kumulatif equivalent single axle load itu pun juga saya rasa hampir sama dengan saat kita mempelajari metode ASTO 1993. Di sini ESA tahun -1 yaitu adalah pada tahun pertama ya. Jumlah LHR JK yaitu lalu lintas harian rata-rata tiap jenis kendaraan niaga dikalikan dengan VDF-nya dikalikan dengan 365 dikalikan dengan DD-nya dikalikan dengan DL-nya dikalikan dengan R ya, dikalikan dengan R. Nah, contoh di sini suatu ruas jalan baru ya, dengan tipe 2/2 yang dibangun di Pulau Sumatera direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2018 ya. Data lalu lintas yang digunakan adalah tahun 2015. Jadi ada istilahnya jeda waktu ya, jeda waktu antara 2015 dan 2018 datanya. Nah, data ini nanti akan kita proyeksikan ya untuk mendapatkan berapa jumlah volume pada awal pembukaan. Nah, ini data 2015 jenis kendaraan mulai dari mobil penumpang dan kendaraan ringan lainnya sampai di jenis 7C3 dan lintas harian rata-ratanya untuk 2 arah seperti itu ya. Kemudian hitung kumulatif beban ESA 5 untuk umur rencana 20 tahun 2018 sampai 2038 dengan menggunakan VDF berdasarkan tabel 4.4 dan angka pertumbuhan lalu lintas regional seperti ditunjukkan pada 4.1. Nah, VDF-nya kita lihat tadi di sini ya. Nah, 4.4 dan 4.1. Nah, ini lalu lintas rata-ratanya. Nah, kita bisa lihat nanti di sini. Nah, kembali lagi. Nah, menghitungnya seperti ini penyelesaiannya. Jadi kita buat istilahnya seperti tabel ya, 8 kolom gitu. Nah, yang di sini ada satu jenis kendaraan, 2 lintas harian rata-rata, kemudian ini LHR 2018 ya. Kemudian LHR 2021. Kemudian di sini ada VDF faktual, VDF normal, kemudian ESA 5 dan ESA 5 di tahun 2018 sampai 2020 dan ESA 5 di tahun 2021 sampai 2038. Nah, untuk menghitung kolom 3 ya, karena awalnya adalah tahun 2015, maka kita lakukan
uh, proyeksi berdasarkan data pertumbuhan lalu lintas yang ada pada tabel yang sudah ada ya. Untuk Sumatera itu pertumbuhannya 4,83. Jadi 1810 ini nanti akan diproyeksikan ke 2018 ya, dengan cara rumusnya seperti ini. 2 kali 1 plus 0,0483 pangkat 3 ya. Pangkat 3 berarti 15, 16, 17, 18 ya, berarti 3 tahun. Nah, ya. Kemudian selanjutnya kita proyeksikan ke tahun 2021 ya. Tahun 2021 bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan data dari tahun 2083 atau menggunakan dari data 2018 atau data dari 2015. Nah, kalau misalkan kita menggunakan data 2015 berarti tinggal kita rubah pangkatnya menjadi n-nya menjadi 5. Nah, kemudian nilai VDF 5-nya kita tentukan ya, tiap-tiap jenis kendaraan. Nah, kenapa di sini tidak ada untuk mobil penumpang dan kendaraan ringan lainnya? Karena mobil penumpang itu dia memiliki nilai E yang sangat rendah, yang sangat kecil. Kalau misalkan kalian hitung dengan metode ASTO kemarin ya, itu akan menjadi 0,00 ya, 0,00, jadi sangat kecil sekali. Jadi maka di Bina Marga ini yang dipertimbangkan adalah yang kendaraan-kendaraan komersil seperti itu. Nah, baru nanti di sini ya di kolom 7 ya, kolom 7 ini dapatkan dari LHR 2018 dikalikan dengan VDV faktualnya dikalikan dengan 365 kali 0,5 untuk distribusi jalurnya ya, 1 untuk distribusi lajurnya karena yang kita rencanakan adalah 2/2 ya, 2/2 misalnya UD biasanya. Berarti lalu lintas yang akan bergerak pada satu jalur itu akan menggunakan lajur itu gitu ya. Jadi 1 dikalikan dengan nilai R 2018 sampai 2020. Nah, R-nya dihitung dengan formula seperti ini ya. Formulasi ini ya, karena pertumbuhan lintasnya kita anggap tetap. Jadi untuk R 2018 sampai 2020 itu 3,4, kemudian 2021 sampai 2038 itu 25,46, sehingga nanti totalnya di sini adalah 48 kali 10 pangkat 6. Nah, kemudian di sini disebutkan juga tentang prosedur desain ya. Urut-urutannya seperti apa kalau misalkan kita ingin mendesain perkerasan lentur ya dengan metode manual desain perkerasan jalan Bina Marga 2017 ini. Yang pertama adalah menentukan umur rencana. Anda bisa lihat di tabel 2.1. Kemudian menentukan nilai-nilai ESA 4 atau ESA 5 sesuai dengan umur rencana yang dipilih ya. ESA 5 seperti apa, ESA 4 seperti apa penggunaannya, nah, itu ada di bab 4. Kemudian tipe perkerasan berdasarkan tabel 31 atau pertimbangan biaya.
Kemudian tentukan segmen tanah dasar dengan daya dukung yang seragam di bab 6. Kemudian tentukan struktur fondasi perkerasannya di bab 6. Kemudian tentukan struktur perkerasan yang memenuhi syarat dari bagan desain 3 atau bagan desain lainnya yang sesuai. Kemudian tentukan standar drainase bawah permukaan yang dibutuhkan, kebutuhan daya dukung, kebutuhan pelapisan untuk bahu jalannya, dan kita perlu mengulangi langkah 5 sampai langkah 9 untuk setiap segmen yang seragam ya. Nah, pertama tadi kita sudah tentukan umur rencananya sesuai dengan jenis perkerasan yang kita gunakan ya, kemudian menentukan nilai ESA-nya ya. Ini sudah, kemudian tentukan nilai ESA ini untuk jalan arteri di Pulau Jawa. Tipe perkerasannya di sini juga kita sudah dapatkan melihat dari jenis jumlah ESA-nya ya. Nanti kita dapatkan di mana letaknya. Nah, itu yang akan kita gunakan. Kemudian tentukan segmen tanah dasar. Nah, di sini setelah penyesuaian harus diingat bahwa akurasi nilai DCP pada musim kemarau itu rendah. Dengan pertimbangan tersebut, untuk mengurangi ketidakpastian nilai DCP akibat pengaruh musim kemarau disarankan untuk melakukan DCP pada musim hujan. Nah, biasanya tanah itu khususnya untuk tanah-tanah yang ekspansif ya, saat musim kemarau dia memiliki daya dukung yang sangat tinggi, namun saat musim hujan itu langsung drop ya. Contoh saja mungkin di kita yang tanahnya merah gitu ya, kalau misalkan kalian lihat, kalau misalkan terkena panas ya, kemudian kadar airnya menurun, maka kalau misalkan kita tes DCPT ya, itu menunjukkan CPR yang tinggi. Namun saat kita beri air ya, maka itu akan turun. Nah, maka kita perlu pertimbangkan itu. Nah, di sini ada faktor penyesuaian minimum nilai CPR berdasarkan pengujian DCP. Ya, kalau musim hujan dan tanah jenuh itu 0,9. Kemudian pada saat masa transisi itu 0,8, dan saat musim kemarau itu 0,7. Jadi katakan kita dapat itu 10% gitu ya. CPR tanah dasar 10% yang kita lakukan pengujian pada musim kemarau. Berarti 10% itu perlu dikalikan dengan faktor penyesuaian di sini 0,7 sehingga didapatkan 7% gitu ya. Jadi tidak serta-merta data CPR yang kita dapatkan itu langsung kita gunakan dalam perencanaan. Ya, kita lihat dulu musimnya, di bulan-bulan apa kita melakukan pengujian DCP untuk CPR, karena kita tidak mungkin melakukan CPR lapangan dengan membawa piston dan alat berat ya. Kalau misalkan kita membuka jalan baru itu kan biasanya jalan-jalan hutan ya, jalan-jalan hutan yang tidak mungkin alat berat, dan pengujian CPR dengan proving ring itu dilakukan di situ, sehingga kita menggunakan alat yang mudah dibawa yaitu DCP. Kemudian kita tentukan segmen tanah dasarnya ya. Jika tersedia, ini ada metode distribusi normal standar. Jika tersedia cukup data yang valid, minimum 10 titik data uji per segmen yang seragam, kita bisa gunakan CPR karakteristik sama dengan CPR rata-rata dikurangi F dikali standar deviasi ya. F-nya di sini kalau misalkan kita gunakan probabilitasnya 95% adalah 1,645, itu digunakan untuk jalan tol atau jalan bebas hambatan. Kemudian 90% itu 1,282 untuk jalan kolektor dan arteri, dan F 0,842 untuk probabilitas 80% untuk jalan lokal dan jalan kecil. Di sini ada koefisien variasi ya, koefisien variasi maksimum dari data CPR untuk suatu segmen tidak lebih besar dari 20%. Koefisien variasi dengan 30% masih boleh digunakan.
Ini terkait data-data CPR dan statistik CPR-nya. Kemudian apabila jumlah data per segmen kurang dari 10, maka nilai CPR terkecil dapat mewakili sebagai CPR segmen. Jadi kalau misalkan kita memiliki data CPR dalam satu segmen itu kurang dari 10, maka yang terkecil yang akan kita gunakan. Tapi kalau 10, kita perlu merata-rata. Atau di sini kita bisa menggunakan metode persentil, ya. Metode persentil digunakan distribusi data CPR pada segmen seragam yang dianggap terdistribusi secara normal. Nilai persentil ke X dari suatu kumpulan data membagi kumpulan data tersebut dalam dua bagian, yaitu bagian yang mengandung X data dan bagian yang mengandung 100 min X% data. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan saat kita melakukan pada pertemuan sebelumnya ya, untuk DCP ya, kita sudah membahas tentang CPR, kemudian bagaimana menghitung CPR desain dan kawan-kawan itu kan sudah ada. Berarti dari data tersebut kita bisa dapatkan grafik distribusi normalnya ya. Seperti ini di sini 100%. Kemudian di sini nilai CPR. Ya, nanti kita tinggal tarik 90% di sini. Nah, nanti berapa nilai CPR 90%-nya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk perhitungannya saya rasa sudah saya jelaskan di sini, tapi ini mungkin lebih detail ya. Susun data CPR secara beruntun, kemudian hitung jumlah total CPR, data nilai CPR, hitung 10% dari N dan sebagainya. Kemudian jika indeks yang diperoleh dari langkah 3 merupakan bilangan pecahan, lakukan pembuatan ke bilangan terdekat. Kemudian dari kumpulan data yang sudah diurutkan di langkah 1, hitung mulai dari data terkecil hingga mencapai data diurutkan diperoleh pada langkah 3, jadi diurutkan terlebih dahulu. Kemudian nilai CPR pada urutan tersebut adalah CPR persentil ke 10%. Kemudian yang ke-6 itu dari kumpulan data yang diurutkan di langkah 1, hitung mulai data terkecil hingga mencapai data diurutkan yang diperoleh dari langkah 3. Nilai CPR persentil ke 10 adalah nilai rata-rata dari dua nilai CPR pada urutan tersebut dan urutan berikutnya. Ini sama seperti yang kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Sebagai contoh, ini ada datanya, diurutkan terlebih dahulu. Kemudian daftar tersebut menunjukkan nilai CPR dari suatu segmen yang seragam dengan 20 data ya, dari yang terkecil adalah 3, yang terbesar adalah 7. Kemudian untuk persentil ke 10, indeks persentil adalah 10 kali 20, 10% kali 20 ya. Karena 2 adalah bilangan bulat, maka berlaku langkah ke 5B, CPR pada persentil tersebut adalah rata-rata CPR pada nomor 2 dan 3, yaitu 3 plus 4 per 2 ya. Yaitu dapatkan 3,5. Jadi dengan demikian nilai CPR karakteristik segmen yang seragam adalah 3,5%. Data statistik ini berarti bahwa pada segmen tersebut terdapat 10% data CPR yang nilainya sama atau lebih kecil 3,5% atau 90% data CPR segmen seragam tersebut nilainya lebih besar dari atau sama dengan 3,5%. Ini cara menghitungnya. Ya, hampir sama dengan yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini untuk menentukan struktur fondasi perkerasan. Di sini ada nilai CPR ya. Adalah nilai CPR. Dan nilai CPR itu dia digolongkan dengan kelas kekuatan tanah dasar.
Ya, ini untuk perkerasan lentur kita fokus di sini dan uraian struktur pondasi. Nah, kalau misalkan kita dapatkan CPR itu lebih dari sama dengan 6%, maka di sini kalau misalkan kita lihat tidak diperlukan perbaikan ya. Perbaikan tanah dasar dapat berubah stabilisasi semen atau material timbunan pilihan sesuai dengan persyaratan umum divisi 3 pekerjaan tanah. Itu Anda bisa lihat di spesifikasi Bina Marga yang sudah saya upload. Nah, di sini kalau misalkan dia katakan 5% CPR-nya, nah dia masuk SG5. Apabila nanti dia memiliki ESA 5-nya di atas 4, maka dia perlu dilakukan perbaikan tanah dasar sedalam 100 mm ya, 100 mm. Jadi kita perlu lakukan perbaikan sedalam 10 cm, itu perlu diperbaiki. Nah, kalau misalkan dia 2,5, berarti di sini kita perlu lakukan perbaikan sedalam 35 cm. Nah, kalau tanah ekspansif itu bisa mencapai 60 cm. Ya, untuk tanah lunak itu bisa mencapai 1,2 ya untuk ESA yang sama, dan tanah gambut bisa mencapai 1,5. Nah, di sini ada catatan ya. Yang pertama adalah desain harus mempertimbangkan semua hal yang kritikal. Syarat tambahan mungkin berlaku. Nah, contoh bisa saja tidak sedalam 60 ataupun 10 ya, tapi bisa lebih. Katakan terdapat tanah-tanah yang memang dia berpotensi mengalami penurunan apabila dibebankan gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah membuat tanah tersebut segera konsolidasi dengan mengambil airnya dengan metode preloading dan PVD dan lainnya, atau kita gali sedalam kedalaman tertentu yang kita anggap itu sudah tidak terpengaruh oleh tanah yang berpotensi mengalami penurunan tersebut. Nah, itu contohnya ya. Kemudian ditandai dengan kepadatan atau CPR lapangan yang rendah. Untuk yang 2 untuk perkerasan di atas tanah lunak ya. Kemudian yang 3 itu menggunakan nilai CPR in situ karena nilai CPR rendaman tidak relevan. Kemudian untuk catatan keempat ya, lapis penopang. Nah, lapis penopang ini ya, lapisan penopang di atas tanah SG1 dan gambut diasumsikan mempunyai daya dukung setara dengan 2,5 ya, setara dengan 2,5. Dengan demikian ketentuan perbaikan SG2,5 itu berlaku. Jadi dianggap kalau misalkan kita berada di atas tanah lunak ya, struktur perkerasan jalan kita, maka kita buat dia setara dengan CPR tanah dasar 2,5 atau SG 2,5 ya. Contoh untuk lalu lintas di atas 4 juta ESA, tanah SG1 itu memerlukan lapis penopang sebesar atau setebal 1,2 meter untuk mencapai daya dukung setara dengan CPR 2,5 atau SG 2,5. Dan selanjutnya perlu ditambah lagi setebal 35 cm untuk meningkatkan sampai SG6. Kemudian tebal lapis penopang dapat dikurangi 30 cm jika tanah asal dipadatkan pada kondisi kering. Nah, sedangkan untuk perluasan kaku material perbaikan tanah berbutir halus. Nah, ini
harus berupa stabilisasi semen ya, untuk yang stabilisasi semen. Nah, kemudian tentukan struktur perkerasannya. Nah, nanti di sini dari nilai ESA yang sudah kita dapatkan ya, pangkat 5, kita bisa tentukan ini nanti akan ada di mana. Nah, ini adalah desain perkerasan lentur untuk menggunakan CTB ya. Katakan nanti kita mendapatkan nilai ESA 45 ya, atau 40 kali 10 pangkat 6. Berarti apabila kita menggunakan CTB, maka kita melihat ini. Nah, ini adalah desain perkerasan kita. Jadi sebenarnya kalau misalkan menggunakan ini lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Kalau misalkan nanti 51 ya, 51 kali 10 pangkat 6 ya, berarti nanti dia ada di sini. Oke. Ini apabila kita menggunakan HRS ya. Berarti beban sumbunya 20 tahun pada laju rencana. Kalau misalkan dia di bawah 0,5 itu nanti menggunakan yang ini. Ya, kalau antara 0,5 sampai 4 itu menggunakan ini. Ini untuk menggunakan HRS ya. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan aspal dengan lapis pondasi berbutir. Ya, jadi dari hasil ESA kita bisa langsung tentukan berapa tebal struktur perkerasan kita. Nah, di sini ada catatan ya. Catatannya yang pertama, triple F1 atau triple F2 harus lebih diutamakan daripada solusi FF1 dan FF2 ya. FF1 dan FF2 ini ya, FF1 dan FF2. Jadi kita lebih mengutamakan untuk menggunakan triple F1 ya, atau dalam situasi jika HRS berpotensi mengalami routing. Nah, perkerasan CTB dan pilihan perkerasan kaku dapat lebih efektif biaya tapi tidak praktis jika sumber daya yang dibutuhkan tidak tersedia. Kemudian catatan ketiga, untuk desain perkerasan lentur dengan beban lebih dari 10 juta CSA 5 atau kumulatif advanced single axle-nya 5, diutamakan untuk menggunakan bagan desain 3. Bagan desain 3B digunakan jika CTB sulit untuk diimplementasikan. Ya, nanti coba kalian baca sendiri untuk catatannya. Di situ solusi dari triple F5 sampai triple F9 dapat lebih praktis daripada solusi desain 3 atau 4 ya. Untuk solusi konstruksi tertentu seperti kaku atau CTB bisa menjadi tidak praktis pada pelebaran perkerasan lentur existing atau di atas tanah yang berpotensi konsolidasi. Kemudian ada pergerakan tidak seragam dalam hal perkerasan kaku atau jika sumber daya kontraktor tidak tersedia. Kemudian catatan keempatnya itu tebal minimum lapis pondasi agregat yang tercantum pada bagan desain 3 dan 3A diperlukan untuk memastikan drainase yang mencukupi sehingga dapat membatasi kehilangan kekuatan perkerasan pada musim hujan. Kemudian tebal lapis pondasi
A itu berdasarkan bagan desain 3B dapat dikurangi untuk subgrade dengan daya dukung yang lebih tinggi dan struktur perkasan dapat mengalirkan air lebih baik. Nanti kita membahas faktor M. Seperti yang kita sudah bahas di ASTO sebelumnya, ada faktor drainase untuk tiap-tiap material ya. Nah, semua CBR adalah nilai setelah sampel direndam 4 hari. Jadi penentuan CBR-nya itu didapatkan CBR yang telah direndam selama 4 hari. Nah, ini untuk tanah dengan CBR lebih dari 7% ya. Lebih dari 7% nggak bisa gunakan ini ya, tinggal melihat nanti berapa CSA-nya, CSA pangkat 5 ya. Nah, nanti langsung bisa menggunakan. Ini contoh perhitungannya. Saya ambil langsung dari manual desain perkasan jalan 2017 ya. Perhitungannya hampir sama. Nanti di sini langsung mendapatkan berapa dari CSA itu, langsung bisa didapatkan berapa tebal perkerasan atau struktur perkerasan yang dibutuhkan. Ya, berbeda dengan kalau kita menghitung dengan cara empiris seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya di metode ASTO. Di metode ASTO kita perlu menyamakan ruas kiri dan ruas kanan, dan perhitungan satu itu untuk satu jenis layer. Ya, kalau ini kita dapatkan berapa CSA-nya, langsung kita bisa tentukan sekian. Namun mungkin kalau misalkan saya dimintai pendapat ya, untuk range ini agak sedikit kurang pas ya kalau menurut saya, karena kita belum tahu ini seperti apa terjadi di lapangannya ya, range ini. Kalau misalkan kita gunakan secara empiris ya, berarti data itulah yang benar-benar kita butuhkan. Jadi hasil itulah yang benar-benar dibutuhkan oleh data yang kita dapatkan. Kalau misalkan kita menggunakan range sekian dengan sekian, ya saya pengalaman saat melakukan analisis kinerja lalu lintas ya. Kalau misalkan kalian lihat di side friction-nya atau hambatan samping, itu kan ada kriteria rendah, sangat rendah, medium, tinggi, sangat tinggi. Nah, untuk menentukan kriteria itu kan ada range-nya. Ya, ada range-nya. Range untuk sangat tinggi itu sekian sampai sekian. Nah, saat kita mendapatkan di batas bawah dari satu range, katakan untuk height-nya ya, untuk very height-nya itu didapatkan sekian X sampai Y katakan. Nah, kalau misalkan saya memiliki very height di X, itu istilahnya sama dengan apabila saya memiliki di Y. Nah, sementara kalau misalkan kita lakukan simulasi ya, itu berbeda. Jadi kalau misalkan pengalaman saya melakukan ini dan dilakukan oleh ada tugas akhir ya, itu dia akan jatuhnya seperti ini ya. Jadi ada range-nya yang sama, kemudian range-nya sama. Sedangkan kalau kita lakukan itu secara benar-benar menilai tiap perubahan, itu hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ada perbedaan. Nah, manual desain perkerasan jalan ini didesain untuk memperhatikan range tersebut, karena kalau kita ingin melihat itu secara detail itu akan membutuhkan waktu yang banyak ya, effort yang besar, karena anomali yang ada di
Indonesia ini khususnya untuk di beban kendaraan itu sangat sangat kompleks ya. Kerusakannya apakah diakibatkan oleh beban yang berlebih atau pelaksanaan yang kurang atau campurannya yang kurang ataupun kesiapan dari daya dukung tanahnya yang kurang. Nah itu membuat MDPJ ini itu dibuat secara range itu, jadi tidak bisa memastikan karena begitu kompleksnya, jadi dibuat saja range ya. Namun kalau misalkan kita ingin itu detail ya berarti kita perlu detail sekali mendapatkan data tersebut. Katakan kita dari jalan baru itu ya, yang kita perlu membuka lahan dan sebagainya, kita tidak bisa melakukan uji lapangan CPR lapangan dengan menggunakan proving ring, tapi hanya menggunakan DCP ya. Nah, tapi saat setelah itu dibuka bisa saja muncul permasalahan-permasalahan baru atau data-data baru yang itu berpengaruh terhadap desain perkerasan kita. Contoh saat kita membuka jalan hanya CBR saja, tapi saat kita jalan itu sudah istilahnya medannya sudah dibuka dan siap untuk dilakukan pengaspalan, ada problem baru. Ya, contoh ternyata di situ ada tanah yang ekspansif, ada tanah yang memiliki konsolidasi yang besar. Kemudian apabila saat sudah dihampar ada berbagai jenis kendaraan yang sudah termodifikasi. Nah, kalau saya pertama kali di Kalimantan, saya agak kaget dengan kendaraan kontainer kita. Kendaraan kontainer kita kalau saya di Jawa itu tidak ada kendaraan kontainer yang itu seperti truk biasa ya, truk besar biasa. Namun di sini seperti mobil box gitu ya, box terbuka kemudian diberikan kontainer. Nah, itu sebenarnya kan dari sisi konfigurasi pembagian beban terhadap sumbu kendaraan itu bisa saja berbeda. Yang awalnya mungkin 3565 karena variasi beban, distribusi bebannya, kemudian ada panjang yang lebih ke belakang ya, panjang beban yang lebih ke belakang, itu bisa saja berbeda. Jadi yang awalnya mungkin 3565 bisa saja menjadi 3070. Nah itu kan juga bisa berpengaruh terhadap VDF-nya itu. Nah jadi begitu kompleksnya ya permasalahan perkerasan kita di Indonesia ini, sehingga tidak bisa serta-merta kita menggunakan yang sama, tapi juga kita perlu memperhatikan kondisi sekitar itu seperti apa. Oke, kita ada standar, tapi kita juga perlu memperhatikan standar itu kan sebenarnya adalah minimum ya. Standar itu adalah minimum. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang standar, itu adalah minimumnya. Nilai standar itu berarti nilai minimum. Nah, kalau misalkan saat kalian merencanakan perkerasan jalan terdapat beberapa faktor yang itu harus meningkatkan nilai dari minimum itu ya, jadi katakan tebalnya minimumnya, katakan di sini 4 ya, ternyata harus 6 ya, kalian perlu mengkaji, oh ternyata saya butuhnya itu ternyata 6 berdasarkan data ini. Oh ternyata ada muatan berlebih seperti ini, ternyata ada mempertimbangkan mungkin karena AMP-nya yang jauh ya, mempertimbangkan suhu dan sebagainya, maka mungkin saya perlu tambahkan faktor safety factornya sekian persen ya, atau karena mungkin materialnya itu berbeda ya, material untuk penyusun beton aspalnya berbeda, itu bisa saja berpengaruh terhadap kekuatannya ya. Nah hal-hal seperti itu yang perlu juga dipertimbangkan. Jadi tidak hanya mendapatkan dari tabel saya butuhnya 4, 6, 10, 15, 15. Tapi kita perlu mengkaji lagi. Seperti itu ya. Jadi di perkerasan ini memang susah-susah gampang. Kalau misalkan kita dapatkan medannya yang mantap ya, CPR-nya sudah sesuai, permasalahan tanahnya tidak ada, ya kita bisa langsung gunakan ini 4, 6, 10, 15, 15. Tapi ternyata bebannya berlebih ya, lebihnya sekian persen, 50%. Nah maka perlu
penyesuaian lagi seperti itu ya. Ups. Nah, kemudian di sini menentukan standar drainase bawah permukaan. Ya, ini tinggi minimum ya, namanya standar berarti minimum. Tinggi minimum tanah dasar di atas muka air tanah dan muka air banjir. Kalau jalan bebas hambatan itu tinggi tanah dasar di atas permukaan air tanah itu 1200 ya jika ada drainase bawah permukaan di median. Ya, kemudian kalau misalkan tinggi tanah dasar di atas permukaan air banjir itu 500 untuk banjir 50 tahunan atau periode ulang 50 tahun. Nah, ini nanti bisa Nah, ini mempengaruhi dari elevasi permukaan jalan kita ya. Jadi ini ya, data yang ini itu perlu kita koreksi lagi terhadap muka air tanah dan muka air banjir. Apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau misalkan belum sesuai ya perlu kita tambahkan, kan seperti itu ya. Sehingga setidaknya standar minimum ini dapat terpenuhi. Di sini kamu oke sama ya. Nah, di sini tentukan standar drainase bawah permukaan. Jadi penambahan tebal desain lapis pondasi agregat itu tebal perhitungan dapatnya berapa dibagi M itu koefisien drainase. Nah, ini di tabel 5.2 itu jenis-jenis nilai M-nya ya berdasarkan desain yang akan kita buat. Kalau misalkan yang pertama itu galian dengan drainase bawah permukaan yang ideal ya, outlet drainase di bawah permukaan selalu di atas muka air banjir, maka M-nya 1. Ya, kalau misalkan yang kondisi 4 M-nya 0,7 ya, berarti kan tebal perhitungan dibagi 0, itu kan pasti akan lebih tinggi ya, dapatkan tebal tertentu. Begitu juga untuk kondisi 5. Kemudian di sini tetapkan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan. Ya. Struktur daya dukung tepi perkerasan itu memerlukan daya dukung tepi yang cukup, terutama bila terletak pada tanah lunak atau tanah gambut. Ketentuan daya dukung tepi harus dinyatakan secara detail dalam gambar-gambar kontrak. Nah, ketentuannya setiap lapis perkerasan harus dipasang sampai lebar yang sama atau lebih dari nilai minimum yang dinyatakan pada gambar 8.1 dukungan tepi perkerasan. Kemudian timbunan tanpa penahan pada tanah lunak atau tanah gambut harus dipasang pada kemiringan tidak lebih curam dari 1 vertikal dibanding 3 horizontal ya. Nah, itu 8.1 itu untuk tepi, 8.2 untuk median ya. Jadi pada median itu seperti apa ya. Kemudian tentukan kebutuhan pelapisan atau sealing atau bahu jalan. Nah, desain bahu jalan pada lampiran F ya, bisa dilihat nanti di manual desain perkerasan jalan. Itu tebal lapis berbutir, elevasi tanah dasar untuk bahu harus sama dengan elevasi tanah dasar perkerasan, atau setidaknya pelaksanaan tanah dasar badan jalan harus dapat mengalirkan air dengan baik. Untuk memudahkan pelaksanaan, pada umumnya tebal lapis berbutir bahu dibuat sama dengan tebal lapis berbutir perkerasan. Kemudian bahu tanpa pengikat ya, lapis agregat berbutir kelas S. Lapis permukaan harus berupa lapis pondasi agregat kelas S atau kerikil alam yang memenuhi ketentuan yang ada. Kemudian ada bahu diperkeras. Kemudian situ jika terdapat kerb, bahu harus ditutup sampai garis kerb. Kemudian gradien jalan lebih dari 4%, sisi yang lebih tinggi
dari kurva super elevasi. Kemudian jalan dengan LHRT lebih dari 10.000 kendaraan dan jalan tol dengan persahabatan. Kemudian material bahu diperkeras dapat berupa penetrasi makadam, burtu atau burda, beton aspal, beton semen atau kombinasi bahu beton 50 cm atau 60 cm atau plat beton dengan tight shoulder atau bahu dengan aspal. Kemudian lalu lintas untuk desain bahu tidak boleh kurang dari 10% lalu lintas laju rencana. Ya, jadi diasumsikan 10% itu untuk pembebanan bahu. Nah, ini contohnya ya untuk bahu jalan ya. Jadi diambil 10% dari 98,5 kali 10 pangkat 6 ya, didapatkan 9,85 dan sebagainya. Nanti dihitung lagi berdasarkan perhitungan-perhitungan yang ada, kita tentukan berapa ESA-nya dengan lalu lintas sekian itu berapa ya. Nah, ini untuk perkerasan tanpa penutup beraspal lapis pondasi dan lapis permukaan beraspal tipis ya. Ya, menarik garis ya di berapa nanti ESA-nya maka tempat, kemudian CBR-nya berapa, nanti tinggal ditarik mendapatkan ketebalan. Untuk perkerasan tanpa penutup dan lapis permukaan yang memiliki aspalnya tipis. Nah, ini hasilnya. Nah, ini bisa mungkin kalian baca ya. Nah, ini lapisan yang diizinkan dan penghamparan. Ini HRS untuk wearing course, itu tebal minimumnya 30. Tebal yang diperlukan itu 30 sampai 50. Diizinkan dalam beberapa lapis ya, tidak diizinkan dalam beberapa lapis. Kalau base itu bisa dan sebagainya. Nah, ini perlu disesuaikan khusus untuk pelaksanaannya nanti ya. Kemudian kita ulangi langkahnya. Nah, ini oke ya, jadi seperti itulah untuk desain perkerasan lentur metode Bina Marga. Tidak terlalu membutuhkan perhitungan yang banyak seperti kita menghitung metode ASTO, meskipun metode ASTO ada yang menggunakan cara monogram ya. Jadi kalau misalkan dengan metode Bina Marga ini kita tidak perlu lagi menghitung tiap lapisnya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu seperti apa sih kriteria perkerasan kita, kemudian kita dapatkan berapa jumlah sumbu yang akan melewati pada jalan yang kita buat, lalu kita bisa dapatkan desain perkerasannya ya. Kalau misalkan yang di ASTO kita perlu cek terlebih dahulu, WT nya sekian, W18 nya sekian, kemudian dapat SN sekian, baru kita dapatkan D untuk permukaan sekian. Kemudian untuk layer 2 sekian, W nya sama, SN nya sekian, dapatkan D nya sekian, dan begitu seterusnya sampai kita dapatkan secara keseluruhan. Nah, mungkin dari sisi langkah, sisi kepraktisan itu ASTO mungkin lebih tidak praktis ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita melihat langkahnya itu jauh lebih fleksibel apabila kita di sini bervariasi dari sisi jenis lapisannya ya, kemudian pondasinya seperti apa. Nah, itu lebih fleksibel. Nah, seperti itu dibandingkan dengan MDPJ ini. Nah, namun kembali lagi kita di Indonesia sudah ada peraturan ini. Nah, saat kita nanti merencanakan ya, pertanggungjawaban kita adalah pertanggungjawaban yang
berdasarkan peraturan yang ada di kita. Nah, nanti tinggal dilihat saja. Sebenarnya ASTO ini kan juga diadopsi di kita. Ya, ASTO ini diadopsi di kita. Jadi nanti saat perencanaannya kita perlu tahu dulu perencanaan ini menggunakan dasar apa. Yang kita kan kita jadi konsultan ya. Kita diberikan pekerjaan untuk mendesain, mereka mau desainnya seperti apa. Apakah mau desain seperti ini, MDPJ atau menggunakan ASTO. Ya, katakan mau NDPJ ya berarti kalian bisa lebih ringkas dalam bekerja, dalam mendesain, namun itu tadi perlu memperhatikan hal-hal yang bisa mempengaruhi tebal perkerasan karena kita bermain di range ya, baik batas bawah batas atas itu sama. Jadi kalian perlu lebih detail dalam mengasumsikan oh ternyata nanti di sini ada potensi seperti ini, di sini ada potensi ini. Nah nanti di situ kalian bisa kalkulasikan, oh ternyata saya ini butuh faktor sekian nih agar dinyatakan aman. Nah yang ada di sini itu kan standar sebenarnya ya, namanya standarnya berarti itu minimumnya itu sekian ya, sekian. Jadi masih diperbolehkan kalian menambah dari tebal yang ada yang sudah ditentukan oleh tabel, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah kalian mendesain itu di bawah itu. Nah ini nanti dipermasalahkan gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau pertanyaan silahkan diajukan secara langsung ke saya, baik itu chat ataupun sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.